Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita sekalian di kesempatan hari ini. Saudara-saudara, apa artinya diselamatkan oleh Yesus? Seringkali orang mengartikannya sebagai keselamatan pribadi. Ada perasaan sukacita, ada perasaan tenang, perasaan damai dan sebagainya yang dialami atau dirasakan secara pribadi. Nah, saudara-saudara, pemahaman ini dapat membuat orang kemudian kurang memperhatikan bagaimana relasinya dengan sesama. Dan pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar satu bagian firman Tuhan untuk menyadarkan kita sekalian bahwa keselamatan yang kita alami di dalam Yesus Kristus membuat relasi kita dengan sesama akan senantiasa diperbaharui. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 32, demikian firman Tuhan. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam perikop ini Paulus mengingatkan dan menegaskan kepada para pembaca surat ini tentang keberadaan mereka sekarang, yaitu setelah mereka mengenal atau percaya kepada Kristus. Mereka bukan lagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, melainkan orang-orang yang belajar mengenal Kristus, mendengar tentang Dia, dan kemudian menerima pengajaran di dalam Dia. Adapun pengajaran di dalam Dia atau di dalam Kristus menyatakan bahwa manusia lama yang mengandung nafsu yang menyesatkan itu harus ditanggalkan dari dalam diri setiap orang percaya, dan sebaliknya orang-orang yang telah percaya kepada Kristus kemudian mengenakan manusia baru. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru itu pertama-tama merupakan karya Allah melalui Yesus Kristus. Namun karya Allah itu kemudian memerlukan respon dari kita sekalian, dan hal itu terungkap dalam kalimat kamu harus menanggalkan manusia lama. Itu menunjukkan bahwa kita harus mempunyai kemauan dan juga berusaha untuk menanggalkan manusia lama sebagai wujud respon kita kepada karya Allah. Jika kemudian seseorang telah mengenakan manusia baru, maka konsekuensinya adalah ada hal-hal yang tidak lagi dilakukannya, bahkan harus dibuang. Dan sebaliknya, ada hal-hal yang harus dilakukan dan dipeliharanya. Sesuai dengan bacaan kita hari ini, saudara-saudara, hal-hal yang tidak lagi atau tidak perlu dilakukan, bahkan harus dibuang oleh orang yang telah mengenal Kristus,
yaitu dusta yang pertama. Kemudian yang kedua adalah marah yang mendatangkan dosa. Kemudian yang ketiga adalah mencuri. Keempat, perkataan kotor. Yang kelima, mendukakan Roh Kudus Allah. Kemudian selanjutnya segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Sedangkan hal-hal yang harus dilakukan dan dipelihara ialah berkata benar, bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik, memakai perkataan yang baik untuk membangun, kemudian ramah, kemudian penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Nah, saudara-saudara sekalian, dari daftar tersebut kemudian jelas bagi kita sekalian bahwa manusia baru yang telah diselamatkan akan mengalami perubahan, bukan hanya berubah di dalam dirinya, misalnya menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih berserah, melainkan juga dalam hubungannya dengan orang lain. Hal yang terakhir ini, yakni relasi dengan sesama, harus kita perhatikan, karena seringkali orang Kristen mengira bahwa iman hanya mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri. Padahal sebenarnya tidak demikian. Karena perubahan hidup sebagai buah iman juga mengubah cara orang berelasi dengan sesamanya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian di sepanjang hari ini, dan kiranya setiap apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan, dan kiranya juga relasi kita dengan sesama senantiasa adalah satu relasi yang baik. Dimanapun kita berada, kita mampu untuk menjadi berkat bagi sesama-sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.